Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. No kusing kuring bibi hormat yang saya muliakan, hadirin anu darongkap di setiap penjuru khusus wilayah anu aya di Jawa Barat atau napi di luar Jawa Barat, para sadah, para habaib nu sami hadir di tempat. Oge urang dina ieu wengi kedah reueus ya, bagi urang di hadiran ku guru urang khusus Nyai Ruqayyah bojo tercintana Syekhuna Siddiq Abdullah. Mudah-mudahan anjeunna ku Allah di kesehatan di tamih-tamih ya. Menuju teu damang anjeunna nya. Teu damang. Oge sami hadir Bahyai ti Kalisari anu nepangkeun akang sareng Bahyai Siddiq ya. Wasilah akang jeung Bahyai Siddiq teh wasilahna Bahyai ti Kalisari. Para habaib, para sadah anu sami ku urang sadaya lebih hormat mau hadir di tempat. Hadirin sekalian, dina ieu wengi daya pengawasan akang sakadar neraskeun pengawasan. Ihya itu di Pajada seminggu 2 kali. Pertama malam Jumat, yang kedua malam Rabu. Yang malam Rabu Habib Akil dari Purwakarta kan hancana kerekang disambung malam Jumat ya. Berarti hancam malam Rebo nya Bibnya. Hancam malam Rebo ya. Ihya Syekhuna Siddiq ya. Bab hutang itu hubunganna kieu, bab duit itu. Sambung ke jeung duit teh lah nya. Ameh keren. Ameh cenghar. Ieu saya Siddiq curhat, tapi curhat dalam perspektif ya, bagi-bagi rahasia. Pan, saya itu ekonomi itu sudah hampir nyerah Pak, sudah ayat kursi, selanjutnya gitu ya, kealaman, sudah waqiah, kealaman. Ya sudah, selanjutnya ekonomi saya sudah nyerah. Soalnya gitu nggak. Untung saya ketemu Ihya. Bareng-bareng. Untung saya ketemu Ihya. Bareng-bareng. Untung saya ketemu Ihya. Jadi itu isyarat di Syekhuna Siddiq. Jadi kupangihna ge jeung Ihya itu geus yurisul gina. Bareng-bareng ku panggihna hunggul jeung Ihya yurisul gina. Jadi dengan ketemunya saja sama Ihya itu sudah mewarisi kita kaya. Alhamdulillah. Nah kan tong macam-macam jeung Pajada tong macam-macam. Wong maca Ihyana saminggu 2 kali dibaca hunggul. Baca hunggulnya. Urang lain orang baca, kan kurang baca. Mudah-mudahan orang dipasihan rezeki ku Allah bisa ngamalkeunana. Dipasihan rezeki ditampin aku Allah. Urang ayeuna ngarang kitab. Tuluy ku dulur urang, ku santri urang, anak-anak urang, dulur urang, kitab urang teh dibaraca. Seneng mah urang. Kitab urang diamalkeun seneng mah. Ya gitu. Sebenarnya nu ngahawalkeun Imam Ghazali, nu ngagungan Imam Ghazali itu ada orang-orang yang mengamalkan ilmunya Imam Ghazali, yang baca kitab-kitabnya Imam
Ghazali. Ya mudah-mudahan kita termasuk pengagum yang diterima Allah. Ya, pengagum Imam Ghazali yang diterima Allah. Nggak mungkin orang yang mencintai Imam Ghazali nggak selamat, itu nggak mungkin. Nggak ditolong Allah, nggak mungkin. Orang yang dikasih Allah hati cinta ke Imam Ghazali, khususnya dikasih cinta ke Ihya Ulumuddin, itu nggak selamat, itu nggak mungkin. Ini sepakat ahli-ahli kasab begitu. Ahli-ahli saya ini ngomong dari riwayat ahli kasab, nggak riwayat ahli fuqaha atau riwayat apalagi ahli-ahli dalil. Ahli kasab itu ngomong begitu. Nggak mungkin orang dikasih cinta kepada kitab Ihya itu nggak selamat, nggak mungkin. Pasti selamat. Pasti ditolong Allah. Itu salah satu karomahnya kitab Ihya. Makanya jangan aneh kalau ada orang yang menghina Ihya, itu jangan aneh. Karena keramatnya luar biasa untuk membandingkan, memperlihatkan keagungan Ihya, maka Allah itu ciptakan orang-orang yang menghinanya gitu. Jadi dengan dihina sedemikian hebat justru semakin mulia ya. Dihina sekian hebat justru semakin mulia. Orang kan menghina Ihya itu habis-habisan, tapi semakin dihina semakin mulia. Ya sudah, kita jadikan ya di hati itu sebagai Ihya lover ya. Ihya lover, pecinta Ihya. Mudah-mudahan jadi pengamal Ihya. Insyaallah ya bagian-bagiannya ya mudah-mudahan kita amalkan, dan insyaallah kama qala Sayyidina Siddiq Abdullah itu, untung saya ketemu Ihya, untung saya ketemu Ihya. Jadi orang ayeuna ya, bisa delega ieu teh atisna barokah Ihya. Ya aya dua bahasan. Bahasannya bahasan kitab lamun malam Jumat itu babna bab lapar. Aduh, rangkeuna rada ngahegak ya. Ada ngahegak ya, rangkeun bab ju nya kasratus sahwata ya. Bab rada ngahegak kan rangkeunana. Ngan mal merbo mah babna bab taubat. Segenarnya genaheun keneh Imam Robo nya. Dan bahas bab taubat ya. Coba cai. Saur Imam Ghazali ya. Apaan cenata? Wayam bagi ayyaduma ilal maut, wayam bagi ayyazida hadil mararah fi jami'id dunub wa illam yakun qad irtaqabaha min qablu. Syarat tobat teh diantawisna kuduna langsa, kudu kapangih dina hate, perihna, nyerina, geuleuhna, rasana dosa, geuleuhna dosa teh kudu karasa dina hate. Pahitna rasa dosa teh kudu karasa dina hate. Jeung karasa pahitna eta dosa teh kudu dawam teukeun ka ma. Jadi karasa pahitna dosa teh kudu aya na hate. Dosa teh pahit. Dosa itu gila nih, jijikan, harus terasa. Kalau orang nggak merasa jijiknya dosa di hati, nggak merasa pahitnya, nggak enaknya rasanya dosa di hati, itu tanda dosanya belum diampuni. Walaupun dia disapati oleh siapa nggak bisa. Karena kalau Allah mau ngampuni dosa dari dia, maka Allah cabut rasa nikmat dia terhadap dosa itu yang telah dia lakukan. Misalnya kita dulu pada kesah kasih sama janda misalnya, masih terasa gregelnya, terasa lesangna, masih terasa lesangnya, itu jelas mau diterima dosa, mau dihampura dosa, mau diterima. Sablamun kalau Allah mau ngangkat ya dosanya, mau diampuni dosanya, Allah akan cabut dulu apanya? Rasa nikmatnya dan diganti dengan apa? Rasa jijiknya terhadap dosa. Jijik dosa. Makanya lagu-lagu kenangan yang mengisahkan dosa itu harus dihindari. Menurut saya contohkan ya. Itu yang nyanyi apa?
Kisah kasih di sekolah itu, kisah kasih di sekolah dengan si dia. Itu lagu setan, itu lagu setan. Bareng-bareng lagu setan. Yang harusnya kisah kasih di sekolah itu dilupakan. Yang harusnya diganti dengan sakit, dengan jijik, kok dikenang dengan kemesraan. Itu seumur hidup nggak akan diampuni dosa. Lah kan ada itu lagunya. Itulah makanya jangan kumpul sama ahli bodoh tuh begitu. Kumpulnya sama ulama biar tahu. Nggak boleh kita mengenang nikmatnya dosa itu, nggak boleh. Nikmat mukul orang, mengenang nikmat menjelek-jelekan orang, mengenang nikmatnya merendahkan orang lain. Merendah itu kan bahaya sekali, bahaya. Itu namanya dosanya dibangkitkan. Apa? Dosanya dibangkitkan. Nggak boleh, nggak boleh. Dosa itu harus terasa pahitnya. Kama yazidu mutanawilus sami bil asal an nafrata minal ma'il barid mahma alima anna fihi mislu dzalika sam. Idlam yakun daruhu minal asal bal mimma fi walam yakun dararut taib min syirqatihi wa zinahu min haitsu innahu syirqah wa zina bal min haitsu innahu mukhalafatu amrillahi ta'ala wa dzalika fi kulli dambin. Kenapa demikian? Dosa itu, ya, pahitnya dosa itu bukan mencurinya. Kalau mencuri kan nggak pahit. Mencuri itu nggak jijik. Zina itu kan sama aja dengan istri kan nggak jijik. Ya pelem-pelem lah sama, pelemnya sama lah. Tapi kan di sana itu kita menentang Allah. Ayo bareng-bareng. Menentang Allah. Ayo bareng-bareng. Ayo bareng-bareng. Melawan Allah. Dosa itu melawan Allah, menentang. Bagi orang yang pengen dekat dengan Allah, bagi orang yang pengen diaku hamba Allah, kira-kira kalau dia tahu menentang Allah itu merasa nikmat apa merasa nggak nikmat? Merasa pahit apa merasa manis? Merasa jijik apa merasa senang? Jijik. Kenapa? Karena dia pengen menyenangkan Allah, pengen dekat dengan. Ya, dosa itu masalahnya bukan masalah dosanya, tapi melawan Allahnya. Barang-barang dosa itu melawan Allahnya. Makanya para wali ini, para wali. Jadi mainstream wali itu bukan masalah neraka, bukan sesurganya. Jadi kalau ibadahnya para wali itu bukan masalah surga, masalah neraka. Tapi karena ibadah itu di sana kita nurut ke Allah, manut ke Allah, dina maksiat itu adalah menentang, melawan. Jadi para wali itu lebih sakit, lebih jijik, ya, melawan Allah daripada nerakanya Allah. Jadi dia lebih takut, lebih jijik, lebih nggak senang melawan Allah daripada dimasukkan kepada neraka Allah. Itu pikiran para wali. Jadi dia wali-wali itu ya seperti itu ya, kita mudah-mudahan bisa ikut. Dia direpotkan, lihat, dia direpotkan dengan hutang, direpotkan dengan kerepotan, dia itu nggak mau terlibat, nggak nerima itu nggak mau. Kenapa? Karena kalau nggak menerima itu takut terlibat melawan Allah. Karena bagi dia itu melawan Allah lebih berat daripada repotnya hutang. Melawan Allah lebih berat daripada dia
repot ekonomi. Makanya nggak mau para wali itu direpotin hutang, susah ekonomi, nggak nerima itu nggak mau. Kenapa? Karena nggak menerima itu adalah melawan Allah. Nah, saya kan nggak begini Kang, karena otaknya bukan otak wali, hatinya bukan hati, cara berpikir bukan cara berpikir. Kalau wali itu nggak mau repot tuh nggak mau, menerima itu nggak mau, nggak menerima itu nggak mau. Kenapa? Karena nggak menerima itu adalah melawan Allah. Karena syaratnya jadi wali Allah itu adalah taslim, bareng-bareng. Taslim. Apa taslim? Menerima, bareng-bareng. Itu syarat. Ya direpotkan ya terima. Susah duit ya terima. Menang lurah ya terimalah. Terima, sudah menang kok. Sudah menang. Ya terima saja. Jadi para wali itu nggak mau mereka terlibat tidak Kenapa? Karena tidak menerima itu jauh lebih berbahaya daripada repotnya sendiri. Jauh lebih berbahaya daripada tidak punya duit. Jauh lebih berbahaya daripada oleh Allah dikasih kerepot. Kenapa? Karena dalam tidak menerima ada apa? Melawan Allah. Paham tidak? Paham tidak? Makanya salah satu munajatnya begini diantaranya, Allahumma ja'al Allah mukhalafataka abghadu ilayya minad duhuli ilan nar. Ya Allah, jadikan melawanmu lebih aku benci daripada masuk nerakamu. Artinya gini, ya Allah, tidak menerima kau kasih aku tidak punya duit, jadikan lebih aku benci daripada tidak punya duitnya. Jadi lebih takut tidak menerima tidak punya duit daripada tidak punya duitnya. Bareng-bareng, lebih takut tidak menerima tidak punya duit daripada tidak punya duit. Lebih takut tidak menerima tidak sehat daripada tidak sehat. Kenapa? Karena dalam tidak sehat itu ada, tidak menerima itu ada apa? Ada melawan. Melawan itu berbahaya. Masa Allah yang begitu baik dilawan? Allah yang begitu pintar dilawan? Allah yang begitu dekat dilawan? Allah yang begitu penyayang dilawan? Allah yang maha tahu dilawan? Allah yang maha kekuasaannya masih dilawan? Masa dilawan? Masa diprotes? Masa kebijakan Allah diprotes? Kira-kira itu orang benar apa enggak benar? Kebijakan Allah diprotes, benar atau tidak benar? Nah, itu para wali begitu berpikirnya. Jadi dia lebih takut tidak menerima tidak punya duit daripada tidak punya duit. Mudah-mudahan ke sana. Amin. Amin. Jadi kita takut tidak menerima, takut tidak suka kepada ketetapan Allah. Karena syaratnya adalah apa? Taslim apa? Taslim. Itu penting, itu kaidah itu. Itu jadi dalam maksiat itu bukan masalah zinanya, bukan. Maksiat itu bukan masalah malingnya, bukan. Tapi maksiat itu apa? Melawan Allah. Jadi kita itu sama maksiat itu dia takut. Maksiat apapun dia takut. Gak ada wali yang nyepelekan maksiat itu, gak ada. Semua para aulia Allah itu paling takut pada Kenapa? Karena dalam maksiat itu apa? Melawan Allah. Allah nggak senang, Allah nggak suka. Kok masa ngaku wali Allah nipu? Wah, seorang nipu ngaku wali Allah kan nggak bisa, nggak mungkin. Orang menghalalkan zina, apa nggak mungkin, walau nggak mungkin. Karena mereka itu paling takut melawan Allah, takut melawan. Jangankan ya zina, ya mereka itu kan apa? Tidak nerima aja tidak
Tidak sanggup. Karena di sana apa? Melawan Allah. Gitu ya. Jadi kita harus benar-benar benci, ya, benci kepada maksiat kepada Allah. Bukan masalah maksiatnya, karena Allah tidak senang. Karena dalam maksiat apa? Ada melawan Allah. Maka dosa sekecil apapun wajib kita tobati. Bareng-bareng? Wajib kita tobati. Karena dalam sekecil apapun di sana ada melawan Allah. Jadi nggak bisa kita menyepelekan dosa, itu nggak bisa. Cuma niali bujurna doang. Bareng-bareng. Cuma ningali bujurna doangan, teu nyabak niali doangan. Cuma dosa kecil. Nggak boleh nyepelekan, nggak boleh. Nggak bisa. Itu jalir janji itu tak bisa. Cuma jalir janji dikit. Nggak bisa. Jangan dilihat kecilnya dosa, jangan. Lihat kepada siapa kita melawan. Siapa yang dilawan, lihat. Bareng-bareng. Siapa yang dilawan, siapa yang dimaksiati, siapa yang paham tidak? Jadi nggak bisa kita aman dari dosa, itu nggak bisa. Sekecil apa harus ditobati. Ya. Ada satu keterangan, ya, al khariz minal ma'asi, ya, bi ghairi taubah kal makisi. Orang keluar dari dosa tapi dia tanpa taubat, tanpa menyesal ke Allah. Itu kalmakis, seakan-akan dia itu tetap aja diam dalam dosa karena enggak dihapus, ya, dosanya itu enggak dihapus. Ibarat gini, dosa itu ibarat begini. Ibarat ada cermin, ya. Bisa kita ngentung cermin, bisa. Tapi lamun di totol cerminan, bisa ku areng apa ku naon, lamun dipinuhan itu bisa dipakai ngenteng teh. Iya mah henteu pinuh mah sedikit saja totolnya. Itu bisa ngenteng teh. Bisa, cuma kehalangan sebesar apa? Sebesar titik-titik totol. Jadi sekecil apapun titik itu, ya, kalau masih ada tetap ngaha, walaupun tidak besar tapi tetap ngaha. Hati kita itu senantiasa berhadapan dengan alam malakut. Bareng-bareng. Hati kita itu senantiasa berhadapan dengan alam malakut. Jamalullah, jalalullah itu tidak terhalang dari hati kita, tidak terhalang. Tidak ada yang menghalangi antara hati kita dengan jamalullah, dengan jalalullah, dengan malakutullah, tidak ada menghalangi. Kenapa kita sekarang tidak bisa melihat malakutullah, tidak bisa melihat jalalullah, tidak bisa jamalullah? Masalahnya itu terlalu banyak titik-titik di hati kita, terlalu banyak noda di hati kita. Yang cuma nyali janda gitu, nyali naon seetik. Seetik kan dari sapoena 100 titik mah da loba atuh. Paham tidak? Jadi sedikit dosa yang sedikit tapi terus itu jauh lebih berbahaya daripada dosa besar yang hanya 1 kali 2 kali. Kang ulangi, dosa yang sedikit tapi terus lebih berbahaya daripada dosa besar yang 1 kali 2 kali. Hati-hati dosa. Bagaimanapun dosa itu berefek. Dunia ya berefek, akhirat ya. Dunia akhiratnya berefek, pasti berefek. Jadi kita itu enggak, dosa itu bukan enggak nikmat. Saudara-saudara. Enggak, dosa itu bukan enggak nikmat, tapi justru enggak, dosa itu adalah nikmat. Kenapa? Karena derajat, keistimewaan, kenikmatan sesungguhnya, ya, kebahagiaan sesungguhnya hanya akan Allah kasih ketika dosa-dosa itu sudah Allah ampuni. Ketika dosa-dosa itu sudah Allah ampuni. Kalau masih nggak diampuni ya belum bisa, belum dikasih.
Kalau titik-titik itu sudah dihilangkan, dan menghilangkan titik itu tidak bisa kecuali dengan nadam. Ayo, sidkun nadam, sidkun nadam, nelongso yang benar, nalangsa yang benar, nyesal yang benar, nyesal yang benar, nyesal yang benar, dibakar dengan api nyesal, sekecil apapun dosa itu. Paham tuh? Paham tuh? Bakar, gosok, api nalangsa, bakar, bakar. Ame orang bagja. Oh ya wakil kang betul itu so ya wakil. Iku mah itu cina. Angar itu hati ngabaeudan. Masalah itu. Bakal ngomongkeun. Sebenarnya surga itu nggak jauh. Sukses itu nggak jauh, mulia itu nggak jauh, hebat itu nggak jauh, derajat itu nggak jauh. Kita itu nggak berjalan kemana-mana. Kita dikelilingi oleh kebahagiaan, dikelilingi oleh kemuliaan, dikelilingi oleh kehebatan. Kenapa? Karena kita itu hamba dari yang maha hebat, hamba yang maha agung, hamba yang maha mulia, hamba yang maha istimewa, hamba dari zat yang maha istimewa. Kita tuh gak susah, malah lebih susah kita hina, karena kita tidak dibuat oleh zat yang maha hina. Kita masih susah, repot, karena kita bukan dibuat oleh zat yang maha repot, tapi kita dibuat oleh zat yang maha agung, zat yang maha mulia, zat yang maha hebat, zat yang maha pengasih. Kita sesungguhnya masih susah, repot daripada enak. Kenapa? Karena kita dibuat oleh zat yang maha hebat. Masalahnya apa? Hati kita yang kotor. Bareng-bareng, hati kita yang kotor, hati kita yang kotor. Sulit sekali kita menerima kehebatannya Allah, sulit menerima keagungannya Allah, sulit menerima dekatnya Allah, sulit menerima sayangnya Allah, sulit menerima pabalnya Allah, itu sulit. Kenapa hati kita masih kotor? Kok Allah dianggap jauh, Allah nggak dianggap nggak dekat, Allah dianggap nggak mendengar, Allah nggak dianggap melihat, Allah dianggap nggak tahu, Allah dianggap nggak ngerti, Allah dianggap nggak penyayang, Allah dianggap nggak mewakili, nggak nolong, nggak nyukupi. Itu kan kejahatan yang sangat besar. Walaupun kita mengatakan secara kalimat kata-kata kita menganggap tidak, tapi kelakuan kita begitu. Satu keterangan saja. Seandainya semua kerepotan yang datang kepada kita, sebelum kita sampaikan kepada siapapun, terlebih dahulu kita sampaikan kepada Allah. Kerepotan apapun itu, kesusahan apapun itu, pasti Allah segera akan tolong. Satu saja begitu. Sebesar apapun kerepotan kita, sebesar apapun masalah kita, sebesar apapun kegundahan kita, kalau kerepotan itu, kalau kegundahan itu langsung kita sampaikan kepada Allah, tidak kepada selain Allah, pasti segera akan Allah tolong. Tapi kan kita tidak, seakan-akan bapak kita lebih dekat, seakan-akan mertua lebih dekat, seakan-akan surat tanah lebih dekat, seakan-akan BPKB lebih dekat. Betul tidak? Allahnya itu kita nggak tahu, nggak mau menerima kalau Allah itu lebih dekat daripada apapun. Hati kita nggak menerima kalau Allah lebih dekat daripada apapun, lebih sayang daripada apapun. Kita nggak menerima. Itu akibat dosa. Akibat apa? Akibat apa? Akibat dosa. Coba dosanya, dosa nggak mau ingat Allah. Dosa nggak mau ingat Allah. Dosa nggak mau ingat Allah. Allah suruh ingat, kita tidak mau
Itu namanya mukhalafah apa enggak mukhalafah? Itu namanya mukhalafah atau taat? Allah suruh ingat kita malah lupa. Itu namanya mukhalafah apa taat? Mukhalafah. Taubat kita karena lupa kepada, ayo taubat karena lupa kepada, taubat karena lupa kepada, bareng-bareng, taubat karena lupa kepada Allah. Ayo taubat, taubat bareng-bareng kan. Dikir yang benar, dikir yang benar, dikir yang sungguhan, dikir yang serius. Taubat ya. Karena dikir ini satu-satunya jalan, satu-satunya pintu ya, kepada supaya hati kita bisa melihat agungnya Allah, bisa melihat dekatnya Allah, bisa melihat gagahnya Allah, bisa melihat sempurnanya Allah, bisa melihat bahwa tidak ada apapun yang bernilai kecuali itu nilai Allah. Tidak bisa melihat ya, supaya kita nanti kalau zikir kita akan melihat bahwa tidak ada keindahan apapun kecuali keindahan itu adalah keindahan Allah. Tidak ada kemegahan apapun kecuali kemegahan itu adalah kemegahan Allah. Tidak melihat kehebatan apapun kecuali kehebatan itu adalah kehebatan Allah. Maka takutlah dengan maksiat. Bareng-bareng. Dan maksiat itu diartikan apa tadi? Melawan Allah. Semua yang melawan Allah kita harus takut dan kita harus taubat. Ya, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum hamidum majid. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum hamidum majid. Hamidum majid itu yang dijajahin langsung ke akang ya, dari Syekhona Siddiq. Syekhona Siddiq itu ya, kalau wali nggak ngomong wa atubu ilaihi, ngomongnya hamidum majid. Kenapa? Ya walaupun dia istighfar tetap muji Allah, walaupun dia istighfar tetap muji Allah. Ya Allah saya ya hamidum majid ya, makanya akang ikut sama Syekhona Siddiq ya. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum hamidum majid. Saya akan nggak batalin waktu wilayah, enggak ya, terserah saja. Cuma akan dapat ijazah itu dari Syekhona Siddiq. Karena akan muridnya Syekhona Siddiq ya, akan harus terima ya, harus terima. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum hamidum majid. Taubat. Taubat. Saya nggak dosa, taubat saja, istighfar saja. Nah, Rasul aja kan ya nggak pernah dosa, tapi sehari semalam nggak kurang 70 kali. Rasul aja nggak dosa, tapi beliau ngajarin kita untuk selalu istighfar. Ya sudah, istighfar saja, istighfar. Sebelum jawab kita apa? Istighfar, taubat. Dosa kecil, dosa besar, disengaja atau tidak disengaja, kita tahu atau tidak tahu. Pokoknya semua dosa minta ampun kepada Allah. Itu hancanya ya, Habib Akil ya. Habib di Kodoan Habib ya. Kasapatan ku Habib ya, Habib Akil ya, kasapatan. Jadi bab tobat dibahasnya. Karena lamun bab lapar, aduh, besek ya. Beseknya. Nah itu susuguh ya. Anu dihadirkan di tempat ungi ayeuna ya. Itu sesuguh di Imam Al-Ghazali. Dugikeun kurang ke Imam Al-Ghazali. Sana pahala-pahala dugikeun ke Imam Al-Ghazali. Ka guru-guru urang, ibu rama urang, sadayek urang, putra-putri urang, sayang ka urang, murid urang sadayana, mudah-mudahan kabarokahan ku ya acara. Amin ya. Bi barakatil Ghazali Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akang aya panjungkeun nya nu geus salaman ka akang tadi beurang mah bae teh kudu salaman deui lah nya. Nguncan we, nguncan salaman. Nu geus mah nya bae baliknya bari ku akang naon ngaranna
direstui lah ya. Mudah-mudahan cing menang barokah sararea nya. Amalkeun ilmu nah nya. Dengikeun neneh balik kabeh. Dengikeun Kakang galak saeutik ya. Amana saeutik Kakang. Ya. Dunja teh teu lila. Anu ngaran? Dunja teh teu lila. Salila lagi 80 tahun, 80 tahun. Jadi eueuh hartina nu hebat dina waktu 80 tahun. Eueuh hartina mulia 80 tahun. Ya. Nu mulia mangke mulia asli mangke. Hebat asli mah mulia asli engke. Hebat asli engke. Lain akang ulah beunghar, bae beunghar mah. Ngan eueuh hartina kur 80 tahun lamun teu jadi sabab bagja di akhirat. Hartina bagja dunya lamun teu jadi sabab bagja akhirat. Pake ilmu nanya, pake jeung amalkeun nya wakil cing bener nya. Amalkeun nya wakil cing bener. Saho cing bener aya. Saho cing bener. Nah, nu geus salaman teu kada salaman deui. Puncan salaman rek salaman hek bae ka dieu nya. Juga salaman ke akang bae nu can salaman ya. Nu geus salamna geus diizinan ku akang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.